Selamat datang di channel YouTube Jackson Mahiring. Kali ini kita akan belajar menjawab beberapa soal dari buku materi pokok. Sebagai contoh, kita buka buku modul halaman 4.15. Di sini ada soal. Hitunglah nilai rata-rata data berkelompok di bawah ini dengan menggunakan cara tanda kelas. Ini soalnya dalam bentuk data berkelompok, sehingga kita akan menggunakan cara menghitung rata-rata untuk data berkelompok. Saya sudah copy data berkelompoknya dalam 5 kelas interval. Kita akan menentukan rata-ratanya menggunakan rumus ini. Untuk itu, kita akan mengerjakannya di Excel. Kita tulis ini kelas interval, saya perbesar hurufnya. Oke, kelas interval. Mulai dari 20 kelas ujung bawah kelas pertama, 25 ujung bawah kelas kedua, maka panjang kelasnya 5, sehingga saya buat saja, saya tambahkan ujung bawah kelas pertama dengan 5, lalu saya copy ke bawah, saya klik, saya copy ke bawah sampai 6, 45. Kemudian, yang sini tentunya seperti kita belajar di tabel frekuensi, ujung bawah kelas kedua dikurangi 1. Ya. Saya ulangi lagi, mungkin terlalu cepat, ujung bawah kelas kedua dikurangi 1 untuk ujung atas kelas yang pertama. Ini saya tulis di sini, interval 1, interval 6. Ya. Terus yang ujung atas interval yang kedua, tinggal kita copy ini, klik kanan, copy, kemudian klik di sini, klik kanan, paste. Ya. Setelah ini, kita akan menulis frekuensinya. Frekuensinya kita tulis 3, 8, 13, 20, 17, 9. Ya. Kita tulis jumlahnya. Jumlahnya masih ingat buka kurung sama dengan sum buka kurung blok datanya, enter, 70. Seperti yang kita sudah pelajari pada video sebelumnya, bahwa hilang sebentar. Oke. Pada video sebelumnya, kalau kita ingin menentukan rata-rata data berkelompok menggunakan aturan tanda, kita buat dulu X-nya, baru sini fx. X ini adalah tanda kelas atau kita sebut sebagai nilai tengah dari interval 1 sampai 6. Ya. Nilai tengah masih ingat rumusnya sama dengan buka kurung tambah ujung bawah, saya ulangi, sama dengan buka kurung ujung bawah tambah ujung atas, lalu dibagi, tutup kurung, bagi 2. Seperti itu. Baru kita copy ke bawah. Ini tanda kelas atau nilai tengahnya. Kemudian kolom berikutnya F kali X, di mana F dikali X, saya kalikan sama dengan 3 bintang X kali X, enter. Lalu saya copy ke bawah. Ya. Kemudian saya jumlahkan. Ini tadi sudah rumus jumlah, sehingga ini bisa kita copy saja. Copy, saya paste di situ. Paste. Ini jumlahnya. Maka rata-rata itu sama dengan jumlah sigma, jumlah F kali X, ini jumlah F kali X. Dibagi dengan jumlah F, ini adalah jumlah F. Oke, kita hitung. Sama dengan jumlah Fx ini dibagi dengan jumlah F. Oke, jawaban ini
kita bisa copy ke Word sebagai kunci jawaban. Misalkan kita punya soal ini tadi. Ya, saya buka Word-nya. Ini soalnya. Kita copy ke Word. Lalu kita jawab menggunakan hasil yang sudah kita kerjakan di Excel. Ini jawaban. Jadi misalkan kita punya soal seperti itu. Kemudian kita jawab menggunakan Microsoft Excel. Tinggal kita copy hasilnya. Kita rapikan dulu sini. Kita rapikan. Kita buat seperti di buku. Oke, garis atas. Oke, kemudian 3 garis di bawah saja. Oke, jauh lebih rapi. Kemudian ini kita kasih, ingat dikasih tanda strip. Tapi terlebih dahulu kita buat tanda petik atas itu 1, baru dikasih tanda strip. Saya perbesar ya supaya kelihatan. Ini petik atas 1. Kalau kita nggak kasih petik, itu dianggap sebagai kurang, itu sebagai rumus itu loh. Petik itu artinya kita ingin membuat tulisan di sel tersebut sebagai bentuk atau format teks tulisan. Jadi dengan tanda petik kita mengasih tahu ke Excel bahwa kita mau menulis teks yang tanda strip pendek itu. Tinggal kita copy ke bawah, paste. Oke. Kita ketengahkan. Ini juga kita buat ke tengah. Ini kita buat ke tengah. Oke, sekarang sudah jauh lebih rapi. Jawaban ini bisa kita copy ke, ini kita kasih garis bawah lagi di bawah. Oke, itu tadi hanya urusan garis bawah. Ini kita kasih bold. Sorry, kita kasih bold. Oke, jadi jauh lebih rapi. Ini kasih di blok, merge and center. Jadi tiga kolom ini kita blok. Kita satukan jadi 1. Oke, jauh lebih rapi. Sekarang jawaban ini kita copy ke Microsoft Word. Blok, di blok ya, di blok. Kemudian kita copy, kita taruh di Word. Ya. Kemudian, oke, ini kurang rapi, kita perbesar ya. Oke, jauh lebih rapi. Oke, ya. Kemudian, supaya menjadi kunci jawaban yang lengkap untuk masalah ini, kita tulis rumusnya. Rumusnya kita ketikkan. Jadi misalkan kita dapat soal, terus kita ketik aja di Microsoft Word. Rumusnya tadi masih ingat X bar, X rata-rata. Jadi kalau ada garis di atas tuh bacanya X bar. Ya, sama dengan kita ketik sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Ini rumusnya. Ini. Oke, saya tuliskan kembali di sini. Sigma f. Kemudian sigma fx itu adalah 2575. Kita tulis di sini 2575. Kemudian sigma f-nya 70. Hasilnya sudah kita peroleh di Excel, 36,8. Atau kita perbesar, digit komanya kita perlebar, kita peroleh 36,79. Kita mau 2 digit. 36,79. Ini adalah kunci jawaban untuk soal ini. Oke, mari kita bandingkan dengan kunci jawaban yang ada pada modul. Apakah sama yang kita kerjakan dengan yang ada di modul? Oke, kita buka modulnya. Ini modulnya. Kunci jawabannya di halaman, tadi tuh nomor 3. Nomor 3, berarti kunci jawaban nomor 3. Ini, saya lihat di sini. 2575, 36,79. Jadi dengan menggunakan Microsoft Excel, maka kunci jawaban untuk soal-soal yang berkaitan dengan menghitung rata-rata menggunakan metode tanda tadi dengan rumus ini menjadi lebih mudah. Oke, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan
masalah pada modul yang berkaitan dengan median. Contohnya ada pada modul halaman 4.29. Soalnya adalah hitung nilai median dari data yang ada pada soal nomor 2 ini. Datanya kita copy ke Microsoft Excel karena kita akan mengerjakannya menggunakan Microsoft Excel. Ini datanya. Kita tuliskan kembali. Tabel frekuensi tersebut. Mulai dari interval 1 sampai 7. Interval 1 sampai 7. Oke, sudah. Di atasnya adalah kelasnya. Kelas interval. Ujung bawah interval pertama 31. Saya perbesar ya. Oke, 31. Ujung bawah kedua dikurangi yang pertama itu adalah panjang kelas 36 kurangi 31, 5. Sehingga kita nggak ngetik 36 tapi kita buat rumus menggunakan Excel sama dengan diklik tambah tadi panjang kelasnya berapa? 5 tambah 5 enter, kemudian kita copy ke bawah. Oke, udah sama. Selanjutnya kita tanda petik 1 garis datar, kita copy ke bawah juga. Ujung atas interval pertama itu sama dengan ujung bawah interval kedua dikurangi 1. Kurangi 1. Kita klik ujung bawah kelas kedua, kita kurangi dengan 1. Enter. Selanjutnya, kita copy, mulai dari ujung bawah kelas kedua, copy, di ujung atasnya, paste. Sudah sama, kemudian kita tulis frekuensinya, sebelahnya frekuensi kumulatif, Fkum. Biasanya disimbolkan dengan F besar saja, kan, tapi kelas supaya lengkap dan lebih jelas saya tulis Fkum. Frekuensinya 1, 2, 3, 7, 12, 10, 5. Kita tulis jumlahnya. Kita berikan perintah sum, buka kurung, log datanya. Jumlahnya 40. Fkum-nya kita akan tentukan sama seperti waktu membuat tabel frekuensi, sama dengan frekuensi kumulatif interval pertama itu sama dengan frekuensinya, sehingga diklik saja frekuensinya, enter. Kemudian frekuensi kumulatif interval kedua sama dengan yang sebelumnya, kita klik, tambah dengan yang saat ini. Enter. Kemudian yang berikutnya tinggal kita copy saja. Oke. Harus diperhatikan bahwa yang frekuensi kumulatif kelas terakhir itu sama dengan jumlahnya. Ini 40 sama dengan 40. Kemudian kita sudah siap menghitung mediannya. Kita cari dulu rumusnya ya. Rumusnya ini. Oke. Ini saya pindahkan. Ini saya perkecil. Oke, datanya. Sekarang kita sudah siap menghitung median. Kita cari dulu. Kita cari BB, batas bawah kelas interval yang mengandung median, kemudian frekuensi
kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung median, frekuensi kelas interval yang mengandung median, dan panjang kelas interval. Baru kita nanti tentukan mediannya, ME-nya. Kita tentukan pertama BB, batas kelas interval yang mengandung ME. Kalau masih ingat pada video sebelumnya, median itu adalah nilai tengah yang membagi data di sebelah kiri sama banyak dengan di sebelah kanan median tersebut. Nilai tengah tersebut, dia berada pada urutan N plus 1 per 2. N yang di sini 40, berarti ditambah 1, 41 dibagi 2. 41 dibagi 2 itu pada urutan 20,5. 41 bagi 2, 20,5. Kita lihat frekuensi kumulatifnya. Sampai interval keempat ada 13 data. Interval kelima ada 25 data. Berarti urutan 20,5 itu ada pada interval kelima. Saya highlighted supaya lebih mudah. Oke, disinilah kelas interval yang memuat atau mengandung median. BB adalah batas bawahnya. Ujung bawahnya 51, berarti batas bawahnya adalah 51 dikurangi 0,5. Saya tulis di sini 51 kurang 0,5, 50,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung ME, berarti sebelumnya adalah 13. Frekuensi kelas interval yang mengandung ME adalah 12, maaf. Frekuensinya bukan frekuensi kumulatif, di sini 12. Panjang kelasnya tadi sudah kita tahu adalah 5. Ya. Sekarang kita hitung mediannya. Median itu adalah BB tambah P, berarti sama dengan kita ikuti. BB, kita taruh sini aja ya. Oke. Mohon maaf, tabel frekuensi ditutup dulu. Sama dengan BB, saya klik BB, tambah P, dikali, kali itu bintang, buka kurung, kita buka kurung lagi, N dibagi 2, N-nya 40 bagi 2, kita langsung saja 20, dikurangi F besar, FME ini, dikurangi, saya klik, tutup kurung, dibagi, ini N per 2, tadi sudah 40 bagi 2, 20, dikurangi F besar, dibagi F kecil ini. Tutup kurung, enter. Medianya adalah 53,42, saya tadi perbesar lebar kolomnya supaya jadi 2 digit. Jawaban ini ya, kita pindahkan ke Word sebagai kunci jawaban dari soal tersebut. Ini saya kembalikan ke tempatnya. Saya copy ini. Oke, saya copy. Saya taruh di Word. Oh, soalnya dulu ya. Soalnya dulu. Ini soalnya. Saya copy soalnya taruh di sini. Oke, kita buat jawabannya. Jawaban. Perbesar hurufnya. Oke. Jawabannya kita rapikan ini. Tabel frekuensinya. Saya blok 3 kolom, klik merge and center. Lalu saya beri
Oke, saya rapikan. Ini nggak usah kita buat garis bawah atas. Ini kita buat garis bawah. Ini garis juga bawah. Oke, sudah rapi. Saya copy. Kemudian saya taruh di sini. Lalu tadi kita sudah tentukan bahwa median berada pada data urutan ke N plus 1 N, atau saya langsung aja 40 tambah 1 dibagi 2 bagi 2. Ini sama dengan tadi urutan 20,5. Ya. Dalam kurung buka kurung yang mana? Oh ya. Yang di warna atau di highlighted, apa ya bahasa Indonesia? Di highlighted, di yang berwarna kuning. Oke. Kelas interval yang berwarna kuning. Oke, sehingga saya tambah lebih lengkap ya. Sehingga median termuat pada interval ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Interval kelima. Oke. Kelas interval yang berwarna kuning. Kemudian tinggal kita tuliskan saja, ini keterangannya. Kita tuliskan saja, kita copy. Kita copy BB-nya. Kita taruh di Word tadi. Nah, BB-nya ini 50,5. Mungkin supaya lebih rapi kita kasih tanda sama dengan F kecil itu ya. Sama dengan ya. Untuk menuliskan ME, kita menuliskan kembali rumusnya. Jadi setelah kita memperoleh hasil menggunakan Excel, maka ketika kita ingin menjawabnya sebagai kunci jawaban dari soal-soal latihan modul, kita menuliskan kembali rumus hitungnya lalu memasukkan nilai-nilainya sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Ya, rumus hitungnya mari kita lihat tadi. Ini BB tambah P N per 2, BB tambah PN per 2, F besar kurang F kecil. Oke, kita ketikkan. Jadi intinya seperti itu. Setelah kita memperoleh tadi saya ngecek apakah masih terekam. Setelah kita memperoleh hasil dari Excel, kita menuliskan kembali rumus hitungnya. ME sama dengan BB tambah P kali ini N per 2 dikurangi F besar dibagi F kecil. Oke, kita masukkan saja nilai-nilainya. BB-nya 50,5 tambah panjang kelasnya 5. Kemudian kita buka kurung, saya copy aja deh. Jadi ya tinggal kita masukkan nilai-nilai yang kita sudah peroleh pada Excel. N-nya tadi 40. F-nya besar tadi itu ada 13. Ya,
F kecilnya, oh itu tinggal ketik. 13, F kecilnya 12. Hasilnya berapa? Udah ada di Excel. Jadi Excel itu membantu kita untuk menentukan hasilnya, tapi ketika kita ingin menjawab, maka kita tuliskan rumus hitungnya. 53,4 berapa? 42. Oke. 53,42. Mari kita lihat apakah kunci jawaban ini sesuai dengan apa yang ada di modul. Kita lihat kunci jawabannya. Bukan di situ. Ini kunci jawabannya. 53,42. Ini dia. Oke. Bukankah sudah sama jawabannya? 53,42. Sebagai kesimpulan dari demonstrasi ini adalah Excel membantu kita untuk menentukan hasilnya, tapi ketika itu ingin menjadi kunci jawaban, maka apa yang dikerjakan di Excel, kita copas di Microsoft Word, lalu kita tuliskan rumusnya, ini rumusnya, lalu kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita tentukan tadi. Ini saya copy dari Excel. Masukkan nilai-nilai tadi ke persamaannya atau rumusnya sesuai lah ya. BB kita masukin BB-nya sesuai. Dan tinggal kita menuliskan hasilnya karena kita sudah menghitung hasilnya 53,42 di Microsoft Excel. Begitu pula untuk rata-rata tadi. Ya, ini rumusnya. Sigma fx sudah kita tentukan, lalu kita tinggal menuliskan nilainya dibagi 70, hasilnya juga sudah ada di Microsoft Excel. Jadi Excel membantu kita untuk menentukan hasil-hasilnya dengan lebih mudah dan menyenangkan, tapi kita harus menuliskan kembali dalam bentuk jawaban memanfaatkan rumus hitung ya. Demikian, semoga video ini bermanfaat untuk memperjelas apa kaitan antara Excel dengan kunci jawaban dari setiap masalah yang ada di modul. Selamat belajar!